Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan. Ketika saya membuka mata pada pagi hari ini, saya sedang mempersiapkan sesi untuk pagi hari ini. Dalam kesendirian, saya begitu mudah mengalami Tuhan. Mari buka hati untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam kesendirian, mungkin Bapak Ibu sendirian saat ini di tempat tinggal Bapak Ibu masing-masing. Buka hati dan rasakan sebab firman berkata, dengan tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Dengan tinggal tenang, maka kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan. Itu adalah hal yang saya sampaikan kepada domba-domba yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, bahwa untuk memulai segala sesuatu adalah dengan diam di bawah kaki Tuhan. Bagaimana Musa dalam kesendiriannya di Gunung Hebron bertemu dengan Tuhan dalam rupa api pada sebuah semak. Dan dalam kesendirian pula di Gunung Sinai. Musa mengalami Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Berdua-duaan dengan Tuhan. Dan Musa mendapatkan pewahyuan. Dari sini kita belajar bahwa orang yang dalam kesendirian mencari wajah Tuhan pasti mengalami Tuhan.
orang yang dalam kesendirian mencari Tuhan pasti mendapatkan pewahyuannya. Demikian langkah yang Bapak Ibu ambil pada pagi hari ini. Mungkin pasangan kita belum bangun saat ini. Mungkin anak-anak kita belum bangun saat ini. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk mencari Tuhan. Untuk itulah di dalam diri manusia ada sebuah ruang yang disebut ruang hati, yang menggambarkan ruang Maha Kudus. Di dalam hatilah Tuhan berbicara. Dalam ruang Maha Kuduslah Allah berbicara. Tanyakan dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Perkara besar apa yang Tuhan hendak kerjakan? Perkara besar apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh yang bukan berasal dari Allah untuk meninggalkan tubuh anak-anak Allah yang hadir pada pagi hari ini, roh depresi, kekecewaan, patah semangat, ketakutan, roh malu, roh dendam, amarah yang suka bikin marah, roh kecewa, roh-roh dunia yang suka akan keinginan daging untuk melepaskan anak-anak Allah ini, tinggalkan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batuk-batuk, ayo sembuh. Walaupun sedang musim batuk saat ini, kalian gak boleh ada dalam tubuh anak-anak Allah ini. Yang tengkuknya sakit, yang pinggang sakit, yang punggung sakit, yang kaki suka nyeri, untuk tinggalkan anak-anak Allah ini. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Be free dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas. Yang sakit ginjal, sakit lambung, jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam sakit penyakit yang merongrong kesehatan, yang merongrong jiwa, ayo terlepas. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Yang rasa khawatir akan masa depan, ayo terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan jemaat Allah ini yang mual-mual. Jika ada dari Bapak Ibu yang mual,
yang pagi-pagi datang dengan rasa mual. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, hai lambung, jadilah tenang. Itu roh depresi juga suka bikin mual. Yang takut akan masa depan. Hai roh yang bikin ketakutan, keluar. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Gak perlu dibentak, gak perlu ditekan, gak perlu diusir dengan berbagai macam urapan. Keluar dengan sendirinya. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Sehingga roh jiwa tubuh kami dapat menyembah Allah. Allah yang hidup, Allah yang besar. Yang matanya suka berkedut, matanya suka sakit di bagian sebelah kiri atau kanan, terutama sebelah kiri yang saya doakan. Agar saraf-saraf kembali melentur, saraf-saraf kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-sarafnya lentur kembali, sehingga tidak kaku termakan usia, kaku atau kering karena radiasi. Kembali lentur, kembali lentur, kembali normal. Air mata yang dibutuhkan kembali normal. Terima kasih Bapak Surgawi untuk pemulihan kesembuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati, kita mau sambut firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, berbicaralah pada kami, putra dan putrimu yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ini kami jemaat-Mu, datang sehati mencari wajah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini. Kami masih diizinkan hidup, membuka mata pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah sumber pengharapan kami. Allah yang membawa kami keluar dari kegelapan. Dan Allah yang membawa kami masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mewahyukan dirimu sendiri bagi kami. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur Bapa. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Ajari kami segala perkara yang menjadi isi hati-Mu. Supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan hidup mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Bukan hidup mempelajari
kalimat-kalimat yang kosong. Biar setiap firman yang kami pelajari boleh menjadi roti bagi roh dan jiwa kami. Bila kami menikmati makanan yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh dikenyangkan oleh roh dan kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami segala perkara yang menjadi isi hatimu. Kami buka sesi doa pagi pada hari ini. Dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari kitab Yeremia 17 ayat 7 ini, Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan memberkati kita jika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada hamba-hamba Tuhan, bukan berharap kepada manusia, bukan kepada orang-orang yang berkarunia, tapi mereka yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Seringkali kita salah Bapak Ibu. Kita berharap jika didoakan oleh orang-orang berkarunia, didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, maka masalah kita segera selesai. Itu adalah kekeliruan. Tapi firman berkata, berbahagialah orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Siapa menjadi Tuhan dan Tuhan kita pada saat ini? Apakah kita berharap pada salary kita, pada upah kita, pada penghasilan, pada usaha, toko, pekerjaan, pelayanan? Maka bertobatlah. Bertobatlah pada pagi hari ini di depan Tuhan. Karena dialah sumber segala sesuatu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berharap pada Tuhan, mereka tidak akan pernah khawatir apapun keadaannya. Berapapun jumlah isi kantongmu, berapapun jumlah isi rekeningmu, berapapun harga telur saat ini, ia tidak akan pernah khawatir. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab Bapamu yang di surga tahu isi hatimu.
dan mendengar doa-doamu. Bapamu mendengarkan doa-doamu saat ini. Percayalah dan arahkan hatimu, telingamu, matamu, dan ucapanmu hanya kepada Bapa. Bapa tahu segala problem isi hatimu. Berserulah. Rendahkan hatimu dan berlututlah. Rendahkan hatimu dan berlututlah di hadapan Tuhan. Kita ada saat ini bukan karena kekuatan dan gagah kita. Sebab tidak ada apapun juga di dunia ini yang dapat membuat kita betah. Sebab kita harus kembali pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Bapa yang lain. Hai umat Allah, dengarkanlah. Dengarkanlah apa yang Bapamu katakan. Bahwa kita tidak akan lagi berkelana sendirian di malam hari. Ia memanggil kita pulang. Ia membuka sayapnya agar kita pulang ke rumah. Dengarkanlah, hai putri-putri Yerusalem dan putra-putra Abraham. Dengarkanlah ketika Bapamu memanggil namamu satu persatu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Dengarkan Bapamu memanggil. Tenanglah hai jiwa. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Manusia diciptakan dari debu tanah. Maka tidak heran
manusia lebih menyukai segala sesuatu yang kotor daripada yang mulia. Namun itu bukan pembenaran. Kita juga harus menyadari bahwa ada unsur lain untuk menciptakan Bapak, Ibu, dan saya, yakni roh yang memberi hidup, roh yang kekal. Marilah kita menaruh pikiran dan perasaan kita sehati dalam Kristus, dan marilah kita pergi untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Karena kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, marilah kita berikan pula dengan cuma-cuma. Matius 12 ayat 50 menuliskan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab suci bukan hanya berisikan janji-janji, ketetapan, hukum, namun juga berisi perintah untuk memberitahukan kepada kita batas-batas hal yang kita dapat lakukan. Matius 23 ayat 37 menuliskan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berfokus kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus.
katakan dengan sangat ingin. Katakan dari hati yang paling dalam. Katakan, Roh Kudus, aku ingin mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus saat ini. Sebagai suatu sosok pribadi, nyatakan dirimu bagi kami. Buka mata hatiku, Roh Kudus, agar aku dapat memandangmu. Mari kita ambil waktu sejenak. Tenangkan hati dan pusatkan pikiran dan perasaan kita kepada Roh Kudus. Mari memuji dan menyembah. Fokuskan hatimu kepada Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang lembut, pribadi yang nyata, bukan hanya sebagai kekuatan atau sumber tenaga, namun ia adalah pribadi. Buka hatimu, Roh Kudus. Engkau melihat hati anak-anakmu. Di tempat ini. Kami persilakan engkau masuk. Saya merasakan ada hati yang terluka. Izinkan Roh Kudus memulihkan lukamu. Buka hatimu. Izinkan Roh-Nya membebat luka hatimu. Mari buka hati. Ceritakan apa yang menjadi keresahanmu. Ceritakan ketidaksanggupanmu. Ceritakan keluh kesahmu. Di hadapan Roh Kudus. Katakan dengan jujur, Roh Kudus, aku gak kuat. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, Roh Kudus.
Mari bayangkan, ada seorang ibu yang lembut hatinya, seorang mama yang penuh kasih. Ketika kita datang kepada mama kita, kepada ibu kita, dengan segala beban, dengan segala kerisauan, ceritakan semua beban hatimu, ceritakan semua apa yang engkau rasakan, ceritakan semua. Termasuk sakit penyakitmu, dosa-dosamu, apapun. Termasuk perjuanganmu dalam hidup, perjuanganmu untuk melewati batasan-batasan hidup. Ini waktu Bapak Ibu, secara pribadi, Kejadian 3 ayat 20 menuliskan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu untuk semua yang hidup. Ketika Yesus tersiksa di atas kayu salib, Bapa sangatlah berduka. Ia menyembunyikan wajahnya, sehingga Yesus berteriak dalam ketakutannya. Sebab hal seperti itu tidak pernah sekalipun terjadi sebelumnya. Mari kita bayangkan, ketika seorang bapa harus merelakan anak yang dikasihinya mati, meregang nyawa di hadapannya. Karena begitu besar kasihnya untuk kita, sehingga Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Dalam ketakutan dan kesendirian, Yesus berteriak, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Sebuah peristiwa besar.
Namun kita seringkali bangga dengan dosa-dosa kita. Tidak mau mengampuni juga bagian dari dosa, pemberontakan. Karena Allah berkata, ampunilah. Tapi kita enggan mengampuni. Kita enggak mau berdamai. Kita bangga dengan pemberontakan. Dalam kitab Markus 15 ayat 33 mengisahkan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dalam 3 jam itulah Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Mari kita perkatakan ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. Katakan dengan iman, katakan dengan suara yang keras. Demikianlah saya bukan lagi orang asing dan pendatang. Saya adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya bukan lagi orang asing dan pendatang. Saya adalah keluarga Allah. Saya adalah kawanan orang-orang kudus. Untuk itulah, biarlah kitab Efesus 2 ayat 19 ini termaterai di dalam kehidupan saya. Amin. Mari lepaskan apa yang harus dilepas. Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham,
Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sebuah kisah ketika Hagar memperolok Sarah karena mandul. Lalu Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Tentu saja Abraham tidak mau, karena Ismail adalah bagian dari dirinya. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, dengarkanlah istrimu. Mungkin kita berpikir bahwa Hagar memang layak diusir karena ia bukan bagian dari cerita iman kekristenan. Tapi kita juga mesti tahu Bapak Ibu, bahwa keberadaan Hagar adalah ketetapan Tuhan. Kenapa Allah membiarkan Hagar diusir? Agar Hagar dan anaknya menjadi orang merdeka. Sebab di dalam Tuhan tidak ada lagi orang merdeka ataupun hamba, orang Yahudi maupun orang Yunani. Kita semua adalah satu dalam Tuhan. Galatia 4 ayat 24 menuliskan, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita.
Tuhan menetapkan mereka untuk ada. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa sekali lagi. Agar jiwa Bapak Ibu menjadi tenang. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus, maka roh Bapak Ibu bersama Tuhan Yesus. Namun jiwa Bapak Ibu tetaplah milik Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu jiwa harus ditaklukkan di bawah ketatan firman. Mari kita berdoa untuk jiwa kita. Katakan, hai jiwa, bersukacitalah, bersukacitalah. Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Pujilah nama Tuhan. Allah itu baik dan kemurahannya kekal selama-lamanya. Kepercayaanku kepadamu untuk seluruh generasi. Tidak ada musuh yang menyelinap. Aku pemenang. Aku lebih daripada seorang pemenang. Karena Yesus sudah bebaskan saya. Engkau Tuhan Yesus mendudukkan saya tinggi. Karena Engkau mengasihi saya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat saya atasi. Dan Engkau Yesus Kristus melakukannya bersama saya. Saya percaya kepada Allah. Saya juga percaya pada Anaknya dan Roh Kudusnya. Engkau adalah teman dan penyelamatku. Saya mempercayaimu Tuhan. Saya di dalam tangan-Mu yang kekal. Saya memandang wajah-Mu selalu. Jiwaku bergembira karena Engkau Allah Juru Selamatku. Saya tidak tunggu lagi. Saya mau tetap dalam jalan yang Engkau pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka jiwaku bersuka. Aku melompat untuk sukacita kekal. Hatiku menyanyi nyanyian baru dari kemuliaan-Mu. Telingaku mendengar firman Tuhan. Mataku melihat kepada roh kerajaan. Tanganku penuh kuasa gerakan dari roh Allah yang kekal. Pujian bagi-Mu tetap dalam mulutku. Terima kasih Tuhan. Aku menerima apa yang aku katakan. Bapa, tidak sedetik pun Engkau jauh dariku. Tidak sedetik pun Roh Kudus-Mu meninggalkanku. Roh Kudus selalu berada bersamaku. Roh Kudus tidak sekalipun meninggalkan aku. Engkau yang melukis aku di tangan-Mu. Engkau Yesus yang kami percaya.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, jalanilah hari ini dengan kuasa yang baru, urapan yang baru, urapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaannya sepanjang hari ini. Terimalah keselamatan sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Ini bagian-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, nama berkat yang kudus, jemaat Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Amin.